Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu dengan nama Muhammad Adiluddin Bahyan, Bagus Azizir, dan Adam Suryo. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi comments dan praktek dengan metode manual atau dengan Excel. Oke, kita ke video materinya. Di sini ada, ntar saya gedein dulu. Sini ada pengertian comments. Pengertian comments clustering adalah sebuah metode dalam analisis data yang digunakan untuk melumpuhkan objek-objek data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Tujuan utama dari comments clustering adalah untuk membagi objek-objek data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dalam atribut tertentu. Lanjut, di sini ada fungsi comments clustering. Yang pertama itu ada pengelompokan data. Nah, fungsi utama dari comments clustering adalah untuk mengelompokkan objek-objek data ke dalam kelompok atau clustering berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang ada dalam data dan organisasikan objek-objek data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan atribut tertentu. Misalnya, dalam analisis konsumen, kita dapat menggunakan comments clustering untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan perilaku pembelian. Yang kedua itu ada segmentasi konsumen. Salah satu aplikasi umum dari comments clustering adalah dalam segmentasi konsumen. Dengan metode ini, kita dapat mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang memiliki karakteristik serupa, seperti preferensi produk, perilaku pembelian, atau demografi. Lanjut, yang ketiga ada pengenalan pola. Apa itu? Comments clustering juga dapat digunakan dalam pengenalan pola, dalam pengolahan citra. Dalam konsep ini, comments clustering dapat membantu mengelompokkan piksel-piksel citra menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik visual yang serupa. Yang keempat ada pengelompokan dokumen. Dalam analisis teks atau pengelompokan dokumen, comment clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan dokumen-dokumen berdasarkan kesamaan konten atau topik. Lanjut, yang ketiga ada analisis data dan pemahaman. Nah, comments clustering dapat membantu dalam memahami struktur data yang kompleks dengan mengelompokkan objek-objek data ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah. Kita dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berbeda dan memahami perbedaan serta kesamaan antara kelompok-kelompok tersebut. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu ada cara kerja comments clustering. Yang pertama itu ada inisialisasi. Langkah pertama dalam comments clustering adalah menginisialisasi jumlah cluster atau bisa disebut K dan posisi awal pusat cluster. Pusat cluster awal dapat dipilih secara acak atau menggunakan metode lain seperti memilih titik-titik data acak sebagai pusat awal. Yang kedua itu menghitung jarak. Setelah inisialisasi, langkah selanjutnya adalah menghitung jarak antara setiap objek data dengan pusat cluster yang ada. Jarak ini dapat dihitung menggunakan metrik jarak seperti Euclidean distance atau Manhattan distance. Objek data akan diberi label cluster berdasarkan jarak terdekat dengan pusat cluster yang ada. Yang ketiga itu ada memperbarui pusat cluster. Jadi langkah selanjutnya adalah memperbarui posisi pusat cluster. Pusat cluster baru dihitung dengan mengambil rata-rata dari semua objek data yang termasuk dalam cluster tersebut. Pusat cluster yang baru dihitung akan menjadi pusat cluster yang digunakan pada literasi berikutnya.
Lanjut yang keempat ada literasi. Proses perhitungan jarak dan pembaruan pusat klaster di atas dilakukan secara berulang dalam literasi. Literasi terus dilakukan hingga pusat klaster tidak berubah atau konvergen. Pada setiap iterasi, objek data diberi label klaster berdasarkan jarak terdekat dengan pusat klaster yang terbaru, dan pusat klaster diperbarui kembali. Yang kelima, konvergensi dan hasil akhir. Algoritma Cummins clustering dikatakan konvergen ketika pusat klaster tidak berubah antara dua literasi. Pada titik ini, hasil akhir dari Cummins clustering adalah kelompok-kelompok atau klaster-klaster yang telah terbentuk, di mana setiap objek data termasuk dalam satu klaster yang paling dekat dengan pusat klaster. Lalu yang keenam itu ada evaluasi dan interpretasi. Hasil klasterisasi dapat dievaluasi dan diinterpretasikan. Dapat dilakukan analisis statistik atau visualisasi untuk memahami perbedaan antara kelompok-kelompok yang terbentuk dan karakteristik yang membedakan mereka. Jadi kurang lebih begitu. Lanjut mungkin kita praktekkan dalam metode manualnya menggunakan Excel. Kita skip dulu, saya potong videonya, lalu saya lanjut di video berikutnya. Nanti saya siapkan datasetnya. Oke. Wait, di video ini kita lanjut ke prakteknya dengan Excel. Di sini saya sudah siapkan datasetnya, ada nama mahasiswa, lalu ada UTS, tugas dan UAS. Lalu di sini pengelompokan datanya saya pakai dua klaster. Saya ambil Iqbal sama si Jessica. Oke, kita langsung ke klaster 1. Kita bikin di sini C1 dan C2. Lalu kita hitung. Kita klik di sini, rumusnya adalah sama dengan SQRT. Lalu kita bikin 3 aja biar menjadikan prioritas. Ini yang UTS, si Roy paling atas. Lalu kita kurangkan sama Iqbal C1. Kita F4, kita lock datanya. Lalu kita tutup, kita pangkatkan 2, lalu kita tutup lagi. Kita tambah. Sekarang si tugas kita kurangkan si Iqbal tugasnya, kita F4 lagi, kita angkat 2, kita tutup, kita tambahkan lagi di sini, kita bikin lagi di sini, kita yang UAS, lalu kita kurangkan si Iqbal yang ini, kita F4, kita tutup sekali dulu, kita akarin dulu, kita akarin 2, lalu kita tutup 2 kali, kita enter. Nah, kita tinggal tarik datanya ke bawah. Lalu yang C2 sama ini kita copy aja, rumusnya sama. Oke. Oke, kita paste. Lalu ini kita tinggal ganti datanya, kita tarik ke bawah. Sekarang si Jessica. Salah.
ini. Nah, kita tarik ke bawah semuanya. Ya Allah ya Karim. Nah, sampai ada kotak gede baru kita enter. Oke, kita lanjut. Hitung jarak terdekatnya. Kita ke atas dulu. Ini lupa kita tarik dulu ini. Oke. Ini jarak terdekat rumusnya min ini sama dengan titik 2 ini C1 dan C2. Oke, kita enter. Nah, kita tarik aja ke bawah ini. Lalu kita hitung kelompok datanya. Bukan dihitung, kita kelompokkan datanya. Ini kan 24 jarak terdekatnya. Nah, dia berada di C1 atau di C2. Berarti si 24 sekian ini adanya di C1. Kita tandain di sini 1. Lebih baik kita pakai rumus biar nggak ada kesalahan. Rumusnya sama dengan if lalu si C1 ini kita sama dengan min ini C1 terus apa sih namanya titik koma, yang C2 kita tutup juga C1 kita kasih 1, lalu ini 2 kita tutup. Salah coy, aturan ini make balik coy, ini 2. Ntar saya lihat rumusnya, saya lupa. Oh, kurang titik koma di depan. 1 ini 2. Oke. Nah, ini udah bener. Ini 24 dia C1, 25 dia C1. Oke, kita tinggal tarik datanya. Ini berapa menit? Oke, menit. Kita lanjut. Lalu kita hitung rata-rata C1. Kita merge aja di sini. Kita merge. Lalu kita hitung kita pindahkan C1 nya datanya. Ini C1 kita pindahkan, ini C1 juga sampai sini ya. Oke, sampai sini. Oops. Dan ini lalu rata-rata C2. Kita merge and center aja. C2 ini sampai sini. Kita copy, kita paste di sini. Nanti kita jumlahkan rata-ratanya. Ini kita copy. Sampai bawah. Ini juga C2 kita copy. Kita kasih warna di sini untuk membedakan. Kita kasih warna biru, C1 biru, C2 kita kasih warna kuning. Oke. Lalu di sini kita hitung jumlah rata-ratanya. Average untuk mencari rata-rata. Sini kita tekan shift. Lalu kita tekan klik. Nah, sampai bawah. Lalu kita enter. Lalu yang ini sama average. Ini sampai sini kita tekan shift enter. Ini sama average, kita tap
ini sampai sini sama kayak tadi. C2 nya juga sama, fx sama ini fx. Oke, kita kasih warna aja untuk biar beda. Ini hasilnya, kita kasih warna merah, kita kasih bawah ini juga kasih bawah. Nah, lalu di sini kita hitung C1 nya ada berapa. Ini C1 kita hitung, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Satunya ada 8, berarti ini datanya ada 16, berarti C2 nya sisa 7. Oke, lalu data ini nih yang kita rata-ratanya tadi yang kita hitung, jumlah rata-rata dari C1 dan C2 kita pakai di literasi kedua. Nah ini kan literasi ke-1 nih, lalu kita bikin literasi kedua. Di sini kita copy lagi datanya, kita copy nama mahasiswa sampai kelompok data. Sampai sini dulu deh soalnya. Oke, kita lanjut karena tadi durasinya cuma 10 menit maksimal. Oke, kita lanjut ke literasi kedua. Di sini kita copy datasetnya, udah bikin literasi kedua. Lalu si Iqbal dan Jessica nya ini kita ambil pakai data baru. Ini kita copy aja ke bawah. Oke, nah datanya ini kita pakai C1 sampai sini, kita Ctrl+C, kita copy paste, lalu kita paste di sini, kita klik paste value. Nah sama yang Jessica juga, yang C2 kita sini sampai sini, kita Ctrl+C, lalu kita paste di bawah. Pastenya kayak gini guys, nih klik di sini lalu ini. Oke, udah langsung kita hitung C1 nya. Ini salah datanya, ini kan masih pakai yang di atas. Ini kita ganti yang itu, kita pakai yang ini untuk C1, kita F4, rumusnya sama ya sama yang di atas, pakai sqrt. Nah pakai data yang C1 kita F4, C1 yang terbaru, ini juga yang terakhir UAS, ini kita F4, lalu kita enter, kita tarik datanya ke bawah. Oke, sama yang C2 kita copy aja lah biar cepet guys. Lalu kita SCC. Oke. Tinggal kita ganti datanya. Astagfirullahaladzim. Nah kita ganti sama data yang di bawah Jessica, 4 sama ini juga
ini belum ya. Kita enter. Oke, kita tarik ini dulu. Lalu jarak terdekat, rumusnya sama kayak yang di di atas tadi, pakai min. Kita sama dengan min ini terus titik 2 ini C1 dan C2. Ya Allah ya Karim, kepencet mulu, astagfirullah. Keyboard pengging. Nah ini kita tarik aja ke bawah yang banyak sekalian. Hop. Nah, lalu datanya kita kelompokkan lagi, sama nggak sama yang di atas jumlahnya. Kelompok data, kita kasih border deh biar rapi. Oke. Border mana? Border mana? Rumusnya sama, if anjay, if ini sama dengan min apa lagi tuh, terus ini coba bisa. Nah terus pakai ini pakai titik koma ini, lalu kita tutup, kita bikin 1 dan 2. Lupa. Nah ini benar nggak nih? 12 C1 harusnya. Salah. Ntar deh gue lihat, gue lupa rumusnya. Oh pakai titik 2, kan gue udah pakai titik 2 tadi. Seperti ini. Oh masih salah. Sebentar. Oh depannya kasih titik 2, lupain. Nah ini udah. Salah. Nah titik 2 titik koma, astagfirullahaladzim, kamu salah nih. Ini juga. Nah 12 C1, 17 C1, 14 C1, ini 17, harusnya C2 nih ya. Oke kita tarik datanya. 17. Oke benar. 12 C1. Iya benar. Oke lanjut. Kita jumlahkan sini rata-ratanya. Ini C1 sampai sini kita copy. Ini juga nih 2 biji. Oke. Oh nyampe sini dia ternyata. Oke. Jadi nyampe sini. Oh ini terakhir. Ini C1. Oke. Ternyata C2 sekarang. Oke, kita cari C2 nya ini sampai sini dia. Ini sini, iya benar. Terus yang terakhir ini sampai sini. Oke, sekarang kita hit
hitung jumlahnya ada berapa. C1 nya 1 2 3 4 5 6 7 8. C1 ada 8, C2 nya 1 2 3 4 5 6 7, C2 nya ada 7, berarti sama kayak literasi ke pertama. Oke, berarti udah perhitungannya stop sampai di sini karena jumlah klasternya sama. Jika beda, kita lanjut ke literasi berikutnya. Dikarenakan ini udah klasternya sama, berarti perhitungannya stop sampai di sini. Oke, itu aja mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengimplementasikan clustering Cummins menggunakan Python ya. Oke. Sebelumnya di sini saya sudah mengisi. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dan apa saja fungsi-fungsinya, gitu kan. Oke. Pertama-tama kalian buka dulu di Google kalian, terserah web browser apapun itu, lalu tulis Google Colabs. Nah, Google Colabs ini kalian harus login untuk menggunakannya. Lalu kenapa saya menggunakan Google Colabs? Kenapa nggak Visual Studio Code dan yang lainnya? Google Colabs ini tidak perlu lagi menginstal Python karena kan sedangkan kalau Visual Studio Code dan sebagainya itu harus menginstal dulu ya, menginstal Python-nya. Jadi sedikit lama dan ini sudah disediakan gitu. Dan ini online gitu, jadinya ya enak aja gitu. Oke. Sekarang kan sudah sudah login, maka yang pertama harus dilakukan adalah seperti biasa, buka file, lalu Notebook. Oke, setelah itu jangan lupa untuk upload. Nah, sini upload dataset saya. Ini dataset saya udah saya upload di sini ya. Simpelnya nanti kalian bisa drag and drop aja datasetnya ya. Jadi tinggal drag terus taruh di sini. Posisinya ada di sini. Oke. Lalu untuk memulai code pertama, kalian cukup klik ini aja ya, atau shortcutnya Ctrl plus MB ya. Ini. Oke. Pertama-tama kita import pandas spd, import matplotlib.python as plt. Habis itu kita masukin variabel dataset sama dengan ini fungsinya adalah pd.readExcel untuk mengambil si dataset kita yang ada di sini ya. Dan dataset ini adalah untuk menampilkannya. Setelah itu kita run. Oke, ini adalah dataset kita ya tentang nilai mahasiswa itu kan. Totalnya ada 15. Tapi kenapa di sini cuma ada 14? Karena 0 itu dianggapnya 1 gitu. Seperti itu ya. Lalu next. Oke, sebelumnya. Nah, kita next ya. Lalu di sini saya ingin membuat apa ya disebutnya itu scatter ya, apa plot dari UTS dan tugas gitu kan. Nah, ini yang dimaksud maksudnya. Grafik ya, grafik plot scatter. Nah, jika sudah, maka lanjut ke fitur scaling. Nah, fitur scaling ini yang saya tahu fungsinya adalah untuk mempermudah dalam menganalisa algoritma. Jadi, si nilai tersebut akan diubah sedemikian rupa jadi sama rata gitu. Jadi tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Jadi semuanya rata gitu. Maka diperlukannya fitur scaling ini. Nah, ini extrain sama dengan dataset. Kita panggil isinya values from scalar.preprocessing import minmax scalar. Ini juga merupakan library ya kalau nggak salah. Lalu ada variable minmax scalar untuk memanggil si fitur scalingnya itu. Jika sudah, langsung saja run. Nah, ini adalah nilai-nilai dari isi dataset ini ya.
yang sudah di scaling sedemikian rupa gitu kan oleh si Python tersebut. Nah, lanjut ke clustering. Nah, ini dia clusteringnya. Ini adalah yang poin pentingnya ya. Karena kita kan mencari clustering k-means ya dari dataset tersebut nih. Oke, pertama seperti biasa kita from scalar.cluster import k-means. K-means di sini adalah k-means library. Lalu k-means di sini adalah sebuah variabel. Lalu kita panggil si k-means-nya. Kita tentukan, nah di sini adalah tentukan jumlah klasternya. Di sini saya mau menggunakan cluster 2 karena yang sebelumnya menggunakan RapidMiner, juga kita menggunakan 2. Oke, sudah selesai. Nah, di sini take cluster variable kami extract. Ini untuk lebih ke predik aja, jadi dia memprediksi nih gitu kan. Nah, setelah itu di sini dataset cluster ini maksudnya saya tambahin tabel baru. Tabel baru untuk si table cluster ini, tag cluster ini, table cluster ya. Lalu kita isi. Lalu kita buka gitu, kita tampilkan si datasetnya. Gunakan dataset aja. Oke, nah hasilnya ini. Nah, ini kan muncul kan ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ingat ya, 0 itu 1 kalau di sini. Kita hitung. Ada C1-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti C2-nya ada 7. Karena kan kita totalnya ada 15. Oke, berarti benar ya? Benar ya? Oke, next. Nah, di sini adalah data hasil clusteringnya kita buat menggunakan grafik scatter. Jadi dikelompokkan gitu ya. Nah, ini adalah itunya sintaksnya. Plot.figure fix size 10,5 segala macam. Setelah itu baru kita run sesudahnya. Nah, ini dia. Oke. Ini adalah untuk C1. Ini untuk C2. Gitu. Kalau lebih enak lagi, di sini kita ubah aja menjadi 1, ini menjadi 2. Biar lebih jelas gitu kan ya. Nah, ya kan. C1 itu di sini, berarti dia di sini. C2 di sini. Seperti itu. Karena sudah dikelompokkan, maka kita lanjut. Nah, ini udah mau terakhir ya. Nah, sini adalah mencari cut terbaik nih. Cari cut terbaik dari nilai di atas gitu kan. Rumusnya kita menggunakan inertias. Range sama dengan range 1,10. Lalu kita menggunakan perulangan. Setelahnya kita run. Nah, di sini kenapa nggak muncul? Malah kayak apa ini nggak jelas itu? Karena saya lupa. Di sini inertiasnya saya taruh di code baru ya, maksudnya di baris baru gitu. Jadi terpisah gitu. Harusnya kalian juga bisa inertias ini bisa langsung taruh di bawah atau di sini seperti saya itu bebas ya, terserah kalian. Nah, karena sudah kita jalankan, berarti kan sudah berhasil ya. Maka kita jalankan si inertiasnya untuk menampilkannya. Nah, ini telah muncul lah cut terbaik dari nilai-nilai di atas. Nah, kenapa nilai seperti ini? Ya, karena kan tadi kita sudah menggunakan fitur scaling ya, fitur skala, jadi lebih memudahkan aja gitu. Nah, selanjutnya kita menggunakan grafik lagi, tapi untuk mencari bentuk siku-siku. Nah, menggunakannya ini. Plot.xLabel K, plot Y labelnya, sum of error. Ini sebenarnya bebas ya, namanya apa aja, tapi ya bawah itu K disebutnya ya. Ini sum of error, terserah. Plotnya current, nah ini Nitrias. Nah, Nitrias yang tadi di atas ini juga dipakai nih.
buat di bawah sini, maka kita tampilkan plot grid gitu kan. Si garisnya itu kita run deh. Nah, tedeng, muncul lah gitu kan. Cut terbaiknya dia di sini gitu kan, sekitar sini ya. Yang membentuk siku-siku menurut saya sih ada di mana ya? Ya kalian bisa melihat sendiri ya. Ini adalah bentuk apa namanya? Grafik yang berbentuk siku-siku yang katanya berarti bagus nilainya gitu kan. Nah, itu aja sih dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini saya akan mencari hasil clustering dari dataset Excel. Lalu di sini kalian akan membuka operator yang ada di pojok kiri bawah sini. Kalian langsung ketik saja read Excel. Nah, setelah bertemu, kalian langsung drag saja seperti ini. Nah, di sini kalian seharusnya klik 2 kali, lalu kalian tinggal mencari data kalian. Setelah ketemu langsung next saja. Nah, seperti ini. Langsung next saja teman-teman. Klik saja. Nah, lalu kalian klik bagian nama mahasiswa yang ada tanda panahnya itu. Kalian pilih yang change role di bawah change type. Kalian pilih label. Langsung oke, dan langsung tampilan seperti ini. Kalian langsung klik finish saja teman-teman. Lalu kalian tinggal mencari comments, sama seperti yang tadi, mencari di operator, langsung drag saja. Oke, seperti ini. Lalu kalian ubah yang di bagian kanan sini, K-nya ini menjadi 2. Nah, lalu kita lanjut lagi saja ke operator dan mencari performance. Kalian scroll ke bawah dan mencari yang cluster distance performance. Nah, di bagian sini teman-teman, kalian drag lagi saja. Lalu jika sudah, kalian tarik yang sini read Excel ke clustering, lalu dari atas ke bawah, yang bawah ke atas. Lalu yang sini tinggal tarik saja ke ujung. Nah, seperti ini. Lalu kalian tinggal run untuk mencari hasilnya. Nah, tadi kan karena kita di bagian K-nya kita kecilkan, di sini saya akan mencari di bagian Davis boldingnya. Nah, 0650.